Pancasila sebagai kekuatan menghadapi globalisasi. Hai kids, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Di era globalisasi, Pancasila justru bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi arus globalisasi. Bagaimana peran Pancasila sebagai kekuatan di tengah arus globalisasi? Yuk kita bahas bersama. Pancasila sebagai kekuatan menghadapi globalisasi. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki nilai luhur bagi bangsa. Berikut masing-masing nilai Pancasila sebagai kekuatan menghadapi globalisasi. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan nilai ketuhanan, bangsa Indonesia tak terjebak dengan ideologi lain yang bertentangan dengan akhlak bangsa. Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk mengenal nilai ketuhanan dan saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai semua orang tanpa terkecuali. Dengan saling menghargai, kita bisa melawan segala bentuk yang tak memanusiakan manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila 3, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan kita agar memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Sikap nasionalisme yang tinggi membuat bangsa Indonesia bisa tetap bersatu meski diterpa arus globalisasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada nilai ini, bangsa Indonesia diajarkan selalu mendahulukan musyawarah. Segala keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui jalan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil kepada seluruh masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus saling membantu satu sama lain. Nah, itulah pengertian Pancasila sebagai kekuatan menghadapi globalisasi. Jadi makin tahu kan kids? Kita cari tahu yuk perbedaan demokrasi Pancasila era reformasi dengan era Orde Baru. Pemberian ruang untuk kebebasan pers sebagai ruang partisipasi publik dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan. Kids, berbagai penyimpangan demokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru akhirnya membawa Indonesia ke masa-masa krisis multidimensi yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter. Krisis moneter atau juga yang dikenal dengan krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam. Bisnis dan konsumen enggak bisa membayar hutangnya. Krisis ekonomi memicu terjadinya krisis politik yang menyebabkan kepercayaan rakyat pada pemerintah makin menurun dengan kemunculan berbagai jenis kerusuhan di tengah masyarakat. Enggak hanya muncul dorongan untuk lengser dari dalam negeri, tapi Presiden Soeharto juga diminta turun oleh dunia internasional supaya enggak timbul kekacauan yang lebih besar. Masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir. Setelah gelombang massa semakin besar berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto, pada 21 Mei 1998, akhirnya ia menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Habibie yang cukup singkat, mulai muncul indikasi penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan bersuara. Berbeda ketika masa Orde Baru. Misalnya, pemberian ruang untuk kebebasan pers sebagai ruang partisipasi publik dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan. Pemberlakuan kembali sistem multipartai pada proses pemilu 1999. Rakyat diberi kesempatan untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Sistem demokrasi era reformasi ialah demokrasi Pancasila yang berbeda dengan konsep demokrasi Pancasila Orde Baru, tapi memiliki pola yang agak mirip dengan masa demokrasi liberal era Orde Lama atau 1950 sampai 1959. Demokrasi era reformasi vs era Orde Baru. 1. Pelaksanaan pemilu jauh lebih demokratis daripada era sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan sistem pemilu yang sudah berkembang sehingga bisa memberi jalan rakyat untuk memanfaatkan suara dan hak politiknya dalam pemilu.
Puncaknya pada 2004, rakyat Indonesia bisa memilih sendiri wakil legislatif, presiden, dan wakil presidennya. Lalu pada 2005, kepala daerah juga bisa dipilih langsung oleh masyarakat daerahnya. 2. Rotasi kekuasaan berlangsung dari pemerintahan pusat sampai ke tingkat desa. 3. Pola rekrutmen politik untuk jabatan politik dilakukan secara terbuka. Tiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat bisa menduduki jabatan politik tanpa perlu mengalami diskriminasi atau pembedaan berdasarkan ras, suku, dan agama. 4. Sebagian besar hak dasar rakyat dijamin pemerintahan dan konstitusi seperti kapan bisa menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan masih banyak lagi. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin berkembang ke bentuk idealnya. Namun tetap ada beberapa situasi yang sulit selama prosesnya. Tugas masyarakat ialah terus mengawal jalannya demokrasi supaya nilai-nilai enggak berhenti pada pemilihan umum, melainkan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kids, itu dia perbedaan demokrasi Pancasila era reformasi dengan era Orde Baru yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!